Terima kasih saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia. Tentunya untuk membahas mengenai isu pada hari ini sudah hadir juga bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Litbang sekaligus Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Asnawi, dari sejak mungkin seminggu terakhir ini kita selalu membahas, mungkin hangat sekali kita berbincang mengenai isu-isu politik. Informasi apa mungkin yang ingin kita bahas pada hari ini, Bung, yang menarik untuk pembaca di rumah? Iya Nana, sampai hari ini pun sebetulnya isu kita belum jauh bergeser dari pilkada ya, terutama hasil pilkada 15 Februari lalu yang sampai sekarang masih terus dihitung dan masih suara-suara dari berbagai TPS, berbagai daerah masih terus masuk. Jadi sejak sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi Nana, banyak sekali selain berita pilkada, berita-berita lain yang masuk ke newsroom Serambi Indonesia. Di antaranya yang menarik kita perbincangkan pagi ini Nana, itu antara lain soal perolehan suara hasil pilkada, hasil pencoblosan 15 Februari lalu yang sekarang sudah mendekati final, hampir 100% Nana. Sejauh ini kita melihat seperti juga kemarin masih tampak bahwa ada pasangan nomor urut 6 ya, masih mendominasi perolehan suara pilkada ini. Jadi mungkin pada hari ini siang atau kapan nanti sudah bisa dipastikan barangkali bahwa pemenang pilkada Aceh sudah bisa kita ketahui. Namun untuk lebih jelas ini akan ditentukan pada saat pleno KIP Aceh pada 27 Februari nanti Nana. Baik, tapi hari ini adalah pleno untuk kabupaten kota seperti itu, Bung? Iya, khusus untuk kabupaten kota kita tahu bahwa dalam pilkada serentak ini juga diikuti oleh 20 kabupaten kota di Aceh. Kita tahu bahwa di Aceh ada 23 kabupaten kota yang memilih kepala daerahnya 20. Jadi ke 23 ini meski ada 3 misalnya ada PD 3 kabupaten kota tidak ikut itu, mereka hanya menghitung suara untuk gubernur saja. Jadi pada hari ini Nana, kita akan tahu siapa yang terpilih kepala daerah masing-masing kabupaten kota itu. Kemudian dari hasil itu kemudian akan dikirim ke KPU dan kemudian tinggal menunggu pelantikan kalau memang semua pihak bisa menerima hasil pleno yang hari ini dilakukan oleh masing-masing KIP kabupaten kota Nana. Berarti pada hari ini nantinya akan dilaksanakan pleno untuk masing-masing kabupaten kota. Kemudian tanggal 27 nanti akan dilaksanakan juga pleno untuk tingkat provinsi untuk menentukan siapa nanti yang akan menduduki posisi Aceh 1 seperti itu. Betul. Baik, jika kemudian seperti yang Bung Asnawi sebutkan tidak ada gugatan atau seperti penolakan seperti itu, akan berlangsung lancar dan kapan dijadwalkan pelantikan untuk gubernur ini, Bung? Ya, sebagaimana juga harapan banyak pihak, kita berharap berbagai tahapan pilkada yang sekarang sudah mendekati akhir, mendekati final, kita berharap semuanya berlangsung lancar Nana, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi nanti. Karena itu dalam syarat gugatan misalnya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi itu bila terjadi selisih suara hanya 1%. Tapi kalau lebih dari itu 2%, 3%, apalagi lebih lagi itu tidak bisa tidak diterima gugatan tersebut. Diterima. Artinya siapapun yang memperoleh suara terbanyak maka dialah yang akan ditetapkan dan dilantik sebagai gubernur Aceh dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 nanti. Jadi kita memang berharap sekali bahwa ini sesungguhnya termasuk apa yang hari ini terjadi di berbagai KIP kabupaten kota, itu deg-degan ya menunggu. Tapi sebagian pihak yang sudah melihat dari hasil quick count misalnya, bahkan dari hasil real count, ada yang bisa menerima dengan legowo, dengan lapang dada, namun tidak sedikit juga yang mereka merasa
seperti misalnya ada kejanggalan, pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, urusan-urusan seperti ini kalau tidak bisa diterima, kalau memang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diterima dengan legowo, satu-satunya jalur adalah membuat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena inilah semua sistem yang ditetapkan oleh undang-undang kita. Kalau merasa tidak puas, merasa bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berarti gugatan harus langsung ditujukan ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Seperti itu. Baik, tadi kita berbicara lagi mengenai untuk pelantikan dari calon gubernur yang nantinya akan dilantik sebagai gubernur Aceh. Kapan mungkin jadwal ini akan ditetapkan, Bung? Iya, soal pelantikan itu sangat tergantung dari misalnya kepala daerah definitif sekarang kapan habis masa jabatannya. Sedangkan ini yang dilaksanakan secara serentak sesungguhnya kan itu ada 3 tahap ya. Tahun lalu ada serentak, kemudian ini nanti sekali lagi tahun 2018 seluruh Indonesia. Jadi selama 3 tahap itu diperkirakan habis semuanya. Sedangkan prosesi pelantikan itu tergantung dari masa jabatan kepala daerah definitif. Misalnya di tingkat provinsi kita di Aceh ya, habisnya masa jabatan Pak Zaini Abdullah itu sebagai gubernur Aceh yang lalu itu pada bulan Juni nanti. Jadi proses pelantikannya juga dilakukan bulan Juni. Demikian juga di kabupaten kota. Nana, kapan habis masa jabatannya? Ya pada saat itu akan diganti dengan kepala daerah hasil pilihan 15 Februari 2017 ini. Ya, Bung Asnawi berbicara mengenai juga pleno yang akan dilaksanakan pada hari ini di masing-masing kabupaten kota dan tanggal 27 nanti untuk di tingkat provinsi. Seperti apa pengamanan hingga hari ini, Bung? Pengamanan dari pihak kepolisian sendiri? Ya, kita juga hari ini menurunkan berita tentang misalnya pihak kepolisian masih dalam hal ini masih di backup oleh pihak TNI. Dalam hal ini ada sekitar 1.600 lebih TNI yang dipersiapkan untuk membantu polisi. Jadi dalam soal pengamanan sejak awal, sejak hari pencoblosan malah sejak masa kampanye kita melihat cukup ketat. Kita melihat begitu manusiawi pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polri maupun TNI yang membackupnya. Jadi kita berharap misalnya sekarang ini tempat-tempat penyimpanan surat suara juga dikawal ketat oleh pihak Brimob BKU kalau saya nggak salah dengan senjata lengkap. Jadi tidak ada pihak-pihak termasuk anggota KIP sendiri yang bisa mengotak-atik itu, tidak ada. Kemudian kita juga melihat misalnya dalam surat suara itu digembok dengan 3 gembok yang kuncinya dipegang oleh camat, oleh danramil, oleh kapolsek. Jadi ketika tong itu hendak dibuka, surat suara itu hendak dibuka misalnya, itu maka harus menghadirkan 3 ini. Jadi nggak bisa sesuatu orang. Jadi kita melihat soal pengamanan di Pilkada 2007 ini cukup bagus, tidak ada masyarakat yang mengeluh, kemudian tidak ada kecurigaan bahwa surat suara sudah diotak-atik. Kalau sebelumnya misalnya kita sering mendengar ada bawa lari kotak suara, kali ini tidak ada, itu tidak kita temukan. Kemudian di samping itu kita juga melihat penyelenggaraan pilkada di Aceh kali ini cukup bagus ya, cukup aman. Kita melihat tertib, masyarakat juga kalau dulu misalnya ada teror, kali ini hampir tidak ada itu. Bahwa ada kasus per kasus 1-2 itu satu hal yang biasa mungkin, tapi secara umum pilkada kita berlangsung aman, tertib dan damai. Berarti meskipun Aceh disebut sebagai daerah rawan pilkada, tapi yang sudah terjadi hingga saat ini Aceh aman, damai dan tertib ya untuk pilkadanya. Bahkan iya kita melihat cukup bagus ya pelaksanaan. Bahkan tadi kemarin juga ditinjau itu oleh Komisi 1 DPR RI. Mereka melakukan dialog ke KIP dengan pihak DPRA. Itu malah mereka juga memuji pilkada Aceh kali ini bagus sekali. Bahkan mereka anggota dewan dari pusat ini juga berharap sampai perhitungan selesai kondisi aman ini bisa terus dipertahankan. Kemudian diharapkan dengan tidak adanya teror dan macam-macam itu,
hasil pilkada Aceh bisa diterima oleh semua pihak nantinya, dan pilkada Aceh dianggap sebagai satu pilkada yang berkualitas, Nana. Ya, dan tentunya kita juga semua masyarakat Aceh mengharapkan agar proses pilkada ini hingga tanggal 27 nanti ditetapkan pleno dari KIP Aceh sendiri berlangsung aman dan damai, Bung ya. Dan adakah informasi lainnya mungkin yang ingin kita selipkan sedikit, Bung? Iya, kita juga ada satu informasi yang sungguh menyayat hati. Ada kebakaran yang membuat ibu dan anaknya meninggal terbakar di rumah itu. Jadi ini satu hal yang di tengah hiruk pikuk orang menunggu hasil pilkada, ternyata masih ada juga kejadian-kejadian yang cukup menyayat hati, dan itu semua Nana bisa dibaca di Harian Serambi edisi pagi ini. Ya, dan tentunya semua informasi menarik tadi yang sudah kita bahas bersama dengan Bung Asnawi dapat langsung dibaca dalam Harian Serambi Indonesia, dan juga bisa Anda saksikan dalam serambinews.com dan tentunya dalam YouTube juga, Bung ya, untuk Serambi On TV. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Kembali ke studio.